Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi anak-anakku. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu diberi kesehatan ya. Oke anak-anak, kita langsung saja masuk ke materinya ya. Kita masuk ke materi KWU menghitung harga pokok produksi. Bagaimana sih caranya menghitung harga pokok produksi? Apa saja sih cara menghitung harga pokok produksi? Nanti kita bahas ya. Dalam pembuatan produk terdapat dua kelompok biaya, yaitu biaya produksi dan non-produksi. Jadi ada dua ya, biaya produksi dan biaya non-produksi. Biaya produksi merupakan biaya-biaya yang dikeluarkan dalam pengolahan bahan baku menjadi produk, sedangkan biaya non-produksi merupakan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan non-produksi seperti pemasaran dan kegiatan administrasi umum. Oke ya, di soal sudah ada dan ini kita bahas. Kemudian masuk ke penentuan. Biaya produksi dipengaruhi oleh pendekatan yang digunakan untuk menentukan unsur-unsur biaya produksi. Terdapat dua pendekatan dalam penentuan biaya produksi. Hayo? Ini ada yang pertama full costing dan variable costing. Metode full costing merupakan metode penentuan biaya produksi yang memperhitungkan semua unsur biaya produksi ke dalam kos produksi, yang terdiri dari biaya bahan mentah, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik, baik yang bersifat tetap maupun variabel. Kalau metode variable costing merupakan metode yang menentukan biaya produksi yang hanya menghitung biaya produk yang berperilaku variabel ke dalam biaya produksi, yang terdiri dari biaya bahan mentah, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik variabel. Nah, kemarin di soal ada yang keluar unsur-unsur biaya yang digunakan untuk menaksir biaya produksi ada 4, yaitu taksiran biaya bahan mentah, taksiran biaya tenaga kerja langsung, taksiran biaya overhead pabrik, dan taksiran biaya produksi. Harga atau biaya produk yang dari barang-barang yang dihasilkan dapat dihitung apabila telah diketahui hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, volume produksi masing-masing barang atau anggaran produksi. Nomor 2, biaya bahan mentah untuk masing-masing anggaran bahan mentah. Nomor 3, biaya tenaga kerja langsung untuk masing-masing barang atau anggaran tenaga kerja. Yang keempat, biaya overhead atau pabrik untuk masing-masing departemen produksi dan departemen jasa atau pembantu. Yang kelima, satuan kegiatan masing-masing departemen produk dan departemen jasa atau pembantu. Yang keenam, angka-angka standar pada masing-masing departemen. Contoh kasus menghitung harga pokok produksi. Ini ya, kalau kalian dapat soal, kalian harus bisa. Ini ada contoh soalnya. Kita perhatikan ya. Yang pertama, CVGM memproduksi dua macam barang, yakni barang A dan B. Dari budget produksi diperoleh data tentang rencana produksi sebagai berikut. Barang A 7.000 unit produksi, barang B 4.000 unit produksi. Terdapat dua bagian produksi, yakni bagian produksi 1 dan 2, serta 1 bagian jasa atau pembantu, yakni bagian reparasi. Bagian produksi 1 hanya dilalui oleh barang A, sedangkan barang produksi 2 dilalui oleh kedua macam barang A dan B. Satuan kegiatan masing-masing bagian adalah sebagai berikut. Nah, ini bagian produksi 1, satuan kegiatannya unit barang A, produksi 2 jam mesin langsung atau DMH, reparasi jam reparasi langsung atau DRH. Angka standar pada bagian produksi 2 adalah sebagai berikut. Barang A, DMH-nya 4, kalau barang B, DMH-nya 3. Angka standar pada bagian reparasi, bagian yang menggunakan jasa, produksi satunya DRH-nya 0,20 DRH per unit A, kalau produksi 2 DRH-nya 0,07 DRH per DMH.
Untuk biaya overhead yang akan timbul pada masing-masing bagian diperkirakan sebagai berikut. Bagian produksi 1, biaya overheadnya 26.000, biaya produksi 2 sebesar biaya overheadnya 16.000, reparasi 6.000. Dan anggaran bahan mentah diperoleh data tentang rencana biaya bahan mentah untuk masing-masing jenis barang sebagai berikut. Barang A biaya barang mentahnya 70.000 dan barang B biaya bahan mentahnya 60.000. Sedangkan dari anggaran biaya tenaga kerja diperoleh data tertentu. Rencana biaya tenaga kerja langsung untuk masing-masing jenis barang sebagai berikut. Barang A biaya tenaga kerja langsungnya 35.000, untuk barang B biaya tenaga kerja langsungnya 14.000. Dengan data-data yang tersedia di atas, dihitunglah harga pokok produksi atau cost of goods manufactured masing-masing barang. Nah, ini jawabannya ya. Langkah pertama, yang pertama menghitung tingkatan kegiatan terlebih dahulu, menghitung tingkatan kegiatan masing-masing bagian, baik bagian produksi maupun bagian jasa atau pembantu sebagai berikut. Tingkatan kegiatan masing-masing bagian. Yang pertama, bagian produksi 1 sama dengan 7.000 unit barang A. Bagian produksi 2, 40.000 DHM. Bagian reparasi 4.200 DRH. Nih, bagian produksi 1 penghitungannya dari anggaran produksi. Satuan kegiatannya unit A, tingkatan kegiatannya 7.000. Produksi 2, barang A sama dengan 7.000 kali 4 DMH sama dengan 28.000. Barang B 4.000 kali 3 DMH sama dengan 12.000. DMH 40.000. Reparasi bagian 1 7.000 kali 0,20 sama dengan 1.400. Bagian 2 40.000 dikali 0,07 sama dengan 2.800 DRH sama dengan tingkat kegiatannya 4.200. Nah, langkah kedua kita harus menghitung tarif BOP-nya. Setelah itu kemudian diadakan perhitungan tarif biaya overhead atau overhead rate bagi masing-masing bagian produksi sebagai berikut. Nah, ini ya caranya ya. Biaya overhead bagian produksi barang 1 26.000 dan barang 2 16.000. Alokasi biaya overhead bagian reparasi dengan dasar DRH bagian produksi 1 1.400 dibagi 4.200 dikali 6.000. Bagian produksi 2 2.800 dibagi 4.200 dikali 6.000. Nah, ini bagian satunya mendapat 2.000 dan bagian produksi keduanya dapat 4.000 kalau dikalikan dan dibagi. Kemudian jumlah biaya overhead yang akan dialokasikan ke barang A dan B. Ada 28.000, kalau untuk bagian produksi 2 ada 20.000. Tingkat kegiatan bagian produksi 1 dalam unit A dan bagian produksi 2 dalam DMH. Kalau untuk bagian satunya 7.000 per unit, kalau bagian produksinya 40.000 DMH. Tarif biaya overhead atau overhead rate bagian produksi 1 per unit A ada 4 pangkat 1. Kalau bagian produksi 2 per DMH-nya ada 0,50 pangkat 2. Keterangan 28.000 dibagi 7.000 per unit sama dengan 4 per unit. Untuk yang kedua 20.000 dibagi 40.000 DMH sama dengan 0,50 per DMH. Tahu ya? Nih langkah ketiganya, menghitung harga pokok produksi masing-masing produk. Setelah diketahui tarif biaya overhead bagi masing-masing bagian produksi, maka dapat dihitung harga pokok produksi barang A dan B sebagai berikut. Keterangan 3 DMH. Nah, nih barang BM atau BB, barang A 7.000 unit, totalnya jadi 70.000. Kalau per unitnya berarti 10.000. 7.000 dikali 10 jadi hasilnya 70.000. Untuk barang B
4 dikali 15 sama dengan 60.000. Jadi barang dikali per unit totalnya 60.000. Biaya TKL 35.000. Nah, ini dari mana? Dari barang A dikali per unitnya 5. Jadi 7.000 dikali 5 hasilnya 35.000. Kemudian barang B-nya 4.000 dikali 3,5 jadinya 14.000. Oke ya, biaya overhead barang A bagian 1 nih penjelasannya. 7.000 dikali 4,00 sama dengan 28.000 bagian 2. 7.000 dikali 4 DMH dikali 0,50 sama dengan 14.000. Nah ini bagian A hasilnya 42.000 dan per unitnya 6. Bagian B 4.000 dikali DMH nya dikali 50 hasilnya 60.000 per unitnya 1,5. Jumlahnya jadi kalau dijumlah mulai 70.000 ditambah 35.000 tambah 42.000 dan jadinya 147.000. Untuk per unitnya 10 ditambah 5 ditambah 6 jadinya 21. Untuk total barang B 60.000 ditambah 14.000 ditambah 6.000 sama dengan 80.000. Kemudian per unitnya 15 ditambah 3,5 ditambah 1,5 sama dengan 20. Tahu ya gimana cara menghitungnya? Oke. Hari ini sudah selesai. Semoga ilmunya bermanfaat untuk kalian semua. Tetap semangat, jaga kondisi.